Halo semuanya, selamat datang di podcast Taiwan Studies. Saya Aurin dari UI dan hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat menarik akan berbagi tentang cerita mereka mendapatkan beasiswa di Taiwan. Selamat datang Bella, Oscar. Halo. Hai. Hojibujian, kalian tambah cakep nih. Aurin juga deh. Terus ya jadi gini, kalian kan dengar-dengar baru balik dari Taiwan. Itu ngapain kalian di Taiwan? Kita habis belajar bahasa Mandarin di Taiwan. Oh, program apa tuh kalau boleh tahu? Program beasiswa Hawaii Enrichment Scholarship atau disingkatnya HES. HIS. Oke. Terus kalian di sana di universitas apa? Belajar di mana ininya? Nah, jadi kalau program beasiswa HES itu kita bisa milih mau belajar di universitas manapun di Taiwan, tapi di Chinese Language Center-nya. Oke. Kebetulan kalau kita di Universitas Chengzhi, kalau Mandarinnya Chengzhi Daxue, itu di Taipei. Di Taipei. Oke. Chengzhi Daxue ada cara pelafalannya lebih gampang gak sih? Ada dong. Ada ya. Iya. Kayak kita kan UI nih singkatannya. Nah, kalau di sana nyebutnya gimana tuh? Itu disebutnya cengta. Chengta. Cengta. Oke. Yoise. Terus kalian dapat informasi beasiswa itu dari mana? Untuk informasinya sendiri itu kita dapat dari pihak universitas. Nah, tapi untuk teman-teman yang mau nyari sendiri itu bisa dapat dari website Teto-nya langsung. Dari website Teto langsung. Jadi kalau kalian klik websitenya Teto itu udah ke-provide semua informasi yang dibutuhin ya? Iya. I see. Oke. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Oke. Terus udah jelas ya yang provide program beasiswa ini itu dari Teto. Paling boleh sharing-sharing dikit lah isi detail beasiswanya tuh kayak partingnya apa bagiinnya itu gimana? Oke, jadi kalau misalnya kita itu program HES dapat beasiswa selama 6 bulan. Tiap bulannya itu kita dikasih uang beasiswa sebesar 25.000 NTD. Oke. Betul. Kalau dirupiahin itu sekitar 12.500.000. 12.500.000 buat per bulannya ya? Betul. Gede juga ya? Dibilang gede, tapi dari uang segitu kita harus alokasiin sendiri buat bayar uang sekolahnya, bayar biaya transportasi, biaya kos, makan sehari-hari dan segala macamnya kayak gitu. Oh, berarti benar-benar kalian mengatur ngelola keuangan ya? Betul. Belajar ngatur diri ya, Iya. membuat kita mandiri gitu di sana. Benar-benar. Menarik. Terus dengar-dengar juga kayak tiap season gitu ada beda fee gitu kalau nggak salah. Itu gimana tuh? Untuk kita kan sendiri kan ambilnya tuh fall semester sama winter semester ya. Untuk fall semester itu dari September sampai November 2023. ya. Oke. Nah, itu tuition fee-nya itu 36.000. NTD. 36.000 Iya, tapi sekitar 18-an ya mungkin ya. 18 juta rupiah. Tapi itu belum ditambah sama asuransi kesehatan dan lain-lainnya. Oh, oke. Terus Untuk yang winternya sendiri itu lebih murah karena semester lebih pendek. Jadi itu sekitar kira-kira 33.000. 33.000. Oke. Karena kepotong libur mungkin ada tahun baru dan sebagainya itu Iya, ya yang benar, bikin benar. lebih murah mungkin. Terus selain belajar bahasa ya pastinya di sana itu kita buat yang belajar di sana itu bisa ngambil course-course lain gak sih? Kayak mungkin ada course-course tertentu yang menarik tuh. Dari Bella boleh? Bisa. Jadi kita itu kan kalau di Chengzhi Daxue atau Chengta itu belajar bahasa dari Senin sampai Jumat seharinya 3 jam. Di luar Oke. itu bisa ambil course bebas. Aku waktu fall semester ambil satu course namanya High Intermediate Listening and Conversation. Oke. Itu cuma seminggu sekali dan sekali pertemuan cuma 1 jam. Ah ya. Itu bener-bener dedikasi belajar Untuk bahasa Mandarin ya. lebih lagi mendalami. Biar lebih Betul. paham. Oke. Betul. Terus buat Winternya? ha? Kalau winter kan dari Desember sampai Februari 2024. Kalau aku ambil Culture of Confucian Merchant. Culture of Confucius Merchant. Itu Betul. gimana tuh matkulnya? Itu belajar bisnis tapi berdasarkan ajaran Konfusius. Oh, oke. Menarik sih. Terus buat Oscar gimana tuh? Course apa yang diambil di sana? Kalau aku sendiri itu cuma ngambil free course itu pas waktu fall semester. Oke. Jadi waktu fall semester langsung ngambil 2 free course. Yang pertama itu Learn Taiwanese Song with Popular Taiwanese Song. Oke, itu gimana tuh? Jadi kita belajar bahasa Hokkien tapi Oke. pakai lagu. Dari lagu ya? Iya, dari lagu. Oke. Terus? Nah, terus untuk yang satunya itu Shui Mo Hua. Shui Mo Hua. Nah, Shui Mo Hua itu kita belajar melukis tradisional. Ih, menarik sih itu.
belajar kanji gitu-gitu juga nggak, nulis gitu-gitu, atau lebih ke gambar aja? Lebih ke gambar aja sih. Oke. Menarik. Mungkin bahasan dari kita seperti itu saja, karena setelah ini kita bakal ada tamu spesial yang sama dari universitas sama dan akan membahas tentang Taiwan itu sendiri. Jadi stay tune. Oke, balik lagi sama saya Riva. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sesi wawancara yang telah dibawakan rekan saya Aurin dengan narasumber Oscar dan Bel Humario. Selanjutnya, ada lagi nih 2 narasumber yang keren yang sama-sama telah menyelesaikan studi Taiwan. Bersama saya ada Nanda dan juga Dea. Halo. Oke, boleh sapa-sapa dulu kali ya Nanda sama Dea ya. Oke, Nanda sama Dea, dengar-dengar kalian kan juga baru pulang ya dari Taiwan ya. Betul. Nah, kalau kita sendiri nih sebagai orang Indonesia pasti ada dong penyesuaian-penyesuaian kayak misalkan culture shock. Perbedaan dengan di sini dan di sana. Pasti. Kalau dari kalian sendiri boleh cerita nggak sih nih apa perbedaan-perbedaan di sana? Kalau dari saya sendiri sih mungkin yang paling mencolok itu tong sampahnya ya. Tong sampah. Iya Bener, tong betul, sampah. karena di Indonesia itu kan kita jalan-jalan sering ketemu tong sampah Betul, ya, betul. di mall, di Ya. jalan-jalan gitu. Tapi kalau di Taiwan tuh ternyata tong sampahnya tuh jarang banget ada. Oh, malah jarang. Iya, Oke. jadi kita harus bawa plastik sendiri. Biasanya sih saya selalu bawa plastik sendiri di Oke, tas gitu. keren ya. Udah Benar. siap. Nah, kalau Nanda sendiri gimana nih culture shock-nya selama di Taiwan? Kalau dari saya sendiri itu lebih ke transportasi umum. Transportasi sih. umum. Di sana transportasi umumnya itu sangat terintegrasi dan sangat nyaman untuk digunakan. Oh, Jadi kebanyakan dari kami baik orang pendatang ataupun orang Taiwan sendiri memilih transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Jadinya kita kalau misalnya kemana-mana itu benar-benar mudah dan efisien serta murah. itu yang terutama. Jadi Iya. transportasi sudah disediakan dengan baik ya oleh pemerintah Iya, Taiwan ya. iya. Oke. Mungkin sekarang kita lebih ke pengalaman nih. Teman-teman di sana kan pasti selama beberapa bulan ada deh jalan-jalan kayak atau pengalaman belajar di sana yang menarik. Dari mungkin boleh dimulai dari Nanda dulu kali ya. Dari Nanda sendiri ada nggak sih pengalaman menarik selama di Taiwan? Pengalaman menarik yang paling menarik menurut saya itu adalah ketika saya berinteraksi dengan penduduk asli Taiwan. Berinteraksi dengan penduduk asli Taiwan. Ya, Oke, gimana tuh ceritanya? jadinya di Taiwan itu ada penduduk asli yang memiliki sistem bahasa seperti orang Indonesia, yaitu Oh iya. bahasa Austronesia, dan mereka juga memiliki kesamaan fisik yang cukup mirip dengan orang Indonesia ataupun orang Asia Tenggara secara umum. Maka dari itu ketika saya bertemu dengan mereka dan berinteraksi dengan mereka secara langsung, kita dapat lebih mudah terhubung karena memiliki banyak Karena ada kesamaan Iya. kali ya. Betul. Oke, kalau dari Nanda udah menarik banget nih bisa ketemu sama orang asli dari Taiwan. Kalau dari dia sendiri apa nih pengalaman menariknya selama studi di sana? Kalau yang paling berkesan menurut saya mungkin ini lebih ke akademisnya kali ya. Akademis kali Saya ya. ikut unit kegiatan mahasiswa, kebetulan khusus di dramanya. Wih, keren Iya. banget. Gimana nih ceritanya? Boleh dong ceritain dikit ya? Boleh, itu waktu itu kebetulan sampai sempet di casting pemeran dramanya sih, sempet mainin mini dramanya iya? juga pakai bahasa Mandarin. pasti. Wah, Betul. keren. Itu paling berkesan. Nah, itu akhirnya jadi pengalaman tersendiri ya bisa ikut Benar. drama di Taiwan ya. Benar banget. Oke, selain dari pengalamannya mungkin bisa dibilang pengalaman Anda sama dia ini cukup nggak bisa kita temukan lah ya di negeri kita sendiri, tapi bisa jadi pengalaman yang baru dan juga baik di negeri Taiwan. Mungkin selanjutnya kita bisa bicara tentang biaya hidup. Boleh. Mungkin banyak teman-teman di sini yang menyaksikan podcast kita tuh penasaran, gimana sih biaya hidup di sana, mahal kah atau murah kah? Mungkin dari dia sendiri. Kalau dari dia sendiri gimana nih biaya hidup di sana? Kebetulan saya sih suka jalan-jalan sama belanja ya, Jalan-jalan, biasa tipikal wajar, cewek iya. gitu. Oke, Yang- gimana tuh dia? Kalau saya sih masih terbilang cukup oke ya, seminggu tuh kurang lebih 3.000 NTD atau 3.000 setara NTD. 1.500.000. 1.500 ya? Iya, Oke. itu udah termasuk transportasi sama jalan-jalan juga sih, makan gitu. Oh, udah bisa shopping tipis Sudah kali ya. bisa shopping tipis. Shopping tipis. Nah, kalau dari Nanda nih, kayak Nanda agak-agak ketawa-ketawa terus nih ngomongin soal biaya hidup gimana Nanda. Ya karena kebetulan saya di sana relatif cukup hemat ya. Jadinya saya untuk seminggu palingan habis sekitar 2.000 NTD atau sekitar 1 juta rupiah. Oh, jadi biaya lebih kecil ya dari dia. Lebih kecil setengah lah ya. Nah, Itu khusus untuk makan, minum, transportasi dan biaya tidak terduga. Oh gitu. Nah, kalau Nanda sendiri itu kan bisa ngekat hampir setengahnya dari dia lah ya dengan biaya 2.000 NTD tadi kalau nggak salah atau benar, setara 1 juta. Boleh ada tips atau kiat-kiat nggak sih gimana sih bisa hidup hemat kayak gitu? Karena kalau misalnya menurut saya pribadi, kita kan di negara orang ya, Ya. kita nggak tahu ke depannya bakal ada terjadi apapun seperti itu. Jadinya menyimpan uang itu adalah kiat yang paling baik untuk dilakukan. Oke. Nah, tips
untuk dari diri saya sendiri adalah jangan terlalu boros. Jangan terlalu boros, jadi harus dia tetap buat saving lah ya. Iya, In saving. case of amit-amit kejadian suatu masih ada Iya, simpenan. benar. Oke, mungkin terakhir nih sebelum kita closing dari Nanda dan juga Dea, mungkin boleh nanti Nanda dulu ya nih kali ya. Ada nggak sih tips atau pesan-pesan untuk calon-calon teman-teman mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di Taiwan? Boleh mungkin dari Nanda? Oke, sejauh ini belajar bahasa Mandarin di Taiwan itu sifatnya fun dan bikin kita happy banget Fun sih. juga happy banget. Oke. Bener-bener bikin kita senang dan sejauh ini gak ada beban yang gimana banget lah gitu. Oke. Tapi tetap gak boleh disepelein karena setiap sehabis UTS ataupun UAS ada yang namanya evaluasi nilai. Evaluasi nilai, apa tuh Kalau- evaluasi nilai? Nah, evaluasi nilai itu kalau misalnya nilai kita di bawah 80, Oke. itu beasiswanya, uang beasiswanya ditahan selama 1 bulan. Ditahan kalau di bawah 80, Iya, oke. iya. Dan itu kan khawatir ya, gimana kita bisa melanjutkan hidup di sana Iya, kalau iya, misalnya betul banget, beasiswa betul ditahan. banget. Iya, Ya iya. seperti itu. Jadinya Oke. jangan disepelekan untuk Oke. belajar. Jadi dari sisi akademis. Nah, kalau dari Iya. dia sendiri gimana nih dia? Kalau saya sih mungkin lebih ke semangat aja sih buat calon-calon yang mau belajar studi di Taiwan. Pergunakan kesempatannya sebaik mungkin Pergunakan ya. kesempatan Iya, sebaik belum mungkin. tentu dapat kesempatan untuk datang ke Taiwan, Betul. susah. Jadi harus dimanfaatin supaya melatih juga kan kemampuan bahasa Mandarinnya. Sekarang kan Ya. bahasa Mandarin dicari banget. Betul banget, betul banget. Itu sih kalau dari saya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan podcast pada kali ini mungkin boleh didengarkan ya tips-tips dari Kananda dan juga Kadea. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk narasumber kami yaitu Nanda dan Dea. Saya Rifa pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast Taiwan Studies. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih.